Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai alat optik mikroskop, di mana tujuan pembelajaran dalam materi ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian dari mikroskop. Yang kedua, siswa dapat mengetahui bagian dan fungsi serta prinsip kerja dari mikroskop. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis pembentukan bayangan pada mikroskop. Dan yang terakhir, siswa dapat mengaplikasikan mikroskop dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian mikroskop. Mikroskop adalah alat untuk mengamati benda-benda yang sangat kecil. Mikroskop memiliki dua lensa cembung, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Lensa objektif adalah lensa yang dekat dengan objek atau benda yang akan diamati. Lensa okuler adalah lensa yang dekat dengan mata pengamat. Jarak antara lensa objektif dan lensa okuler disebut juga sebagai panjang mikroskop. Adapun bagian-bagian mikroskop beserta fungsinya, yaitu di mana yang pertama ada lensa objektif, adalah lensa yang menghadap ke arah preparat yang berfungsi sebagai memperbesar bayangan preparat. Ada revolver atau pemutar lensa adalah alat yang digunakan untuk memasang lensa objektif. Ada lensa okuler adalah lensa yang menghadap ke arah mata kita yang berfungsi untuk memperbesar bayangan dari lensa objektif. Ada tubus okuler adalah bagian yang menghubungkan lensa okuler, revolver, dan lensa objektif. Ada sumber cahaya, merupakan bagian alat penerang yang berfungsi untuk memancarkan cahaya ke arah kondensor. Ada diafragma, merupakan bagian yang dapat mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Ada kondensor, merupakan bagian yang berfungsi memusatkan cahaya pada preparat yang kita amati. Ada kaki mikroskop yang bentuknya menyerupai tapal kuda. Ada penyangga yang menghubungkan dasar dan pegangan mikroskop. Ada lengan mikroskop yang merupakan tempat memegang mikroskop. Ada meja bedah yang berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan preparat yang akan diamati. Ada penjepit berfungsi sebagai penjepit kaca yang berisi preparat agar tidak bergeser-geser. Ada makrometer atau tombol pengatur kasar berfungsi menggerakkan lensa naik turun dengan cepat. Ada mikrometer atau tombol pengatur halus berfungsi menggerakkan lensa naik turun secara perlahan-lahan. Adapun fungsi mikroskop. Fungsi mikroskop mirip dengan lup atau kaca pembesar, yakni untuk melihat objek-objek kecil. Akan tetapi, mikroskop dapat digunakan untuk melihat objek yang jauh lebih kecil lagi karena perbesaran yang dihasilkannya lebih berlipat ganda dibandingkan dengan lup. Sedangkan untuk prinsip kerja mikroskop menggunakan dua buah lensa positif atau lensa cembung. Lensa yang terletak di dekat mata atau lensa bagian atas disebut lensa okuler. Sedangkan lensa yang terletak dengan objek benda yang diamati atau lensa bagian bawah disebut lensa objektif. Hal yang perlu diingat adalah fokus pada lensa objektif lebih pendek dari fokus pada lensa okuler. Prinsip kerja atau cara kerja mikroskop secara sederhana adalah lensa objektif akan membentuk bayangan benda yang bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Bayangan benda oleh lensa objektif akan ditangkap sebagai benda oleh lensa okuler. Bayangan inilah yang tampak oleh mata kita. Kemudian pada mikroskop dengan mata berakomodasi maksimum. Pengamatan benda dengan mikroskop untuk mata berakomodasi maksimum terjadi saat benda yang diamati berada antara FOB dan 2 FOB di depan lensa objektif. Bayangan yang akan terbentuk akan berada pada jarak lebih besar dari 2 FOB di belakang lensa objektif, dengan sifat nyata terbalik dan diperbesar. Selanjutnya, bayangan pada lensa objektif dipandang sebagai objek oleh lensa okuler dan terbentuklah bayangan pada lensa okuler. Bayangan yang dihasilkan oleh lensa okuler berada di depan lensa okuler dan bersifat maya, sehingga bayangan pada lensa okuler dapat diamati oleh mata. Seperti pada gambar berikut. Untuk rumus perbesaran total mikroskop saat mata berakomodasi maksimum, yaitu M sama dengan S aksen objektif per S objektif dikali
dikali Sn per SOK ditambah 1 dengan panjang L sama dengan S aksen objektif ditambah SOK. Kemudian untuk mikroskop dengan mata tak berakomodasi. Pada pengamatan dengan mata tak berakomodasi atau mata rileks atau berakomodasi minimum, bayangan yang dibentuk lensa okular berada pada jarak tak berhingga. Kondisi ini terjadi saat bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif untuk mata tak berakomodasi jatuh tepat di titik fokus. Hasil akhir bayangan pada pembentukan bayangan oleh mikroskop berupa garis sejajar atau bayangan benda yang jatuh pada jarak tak hingga atau titik jauh pengamat seperti pada gambar. Untuk rumus perbesaran total mikroskop untuk mata tak berakomodasi, S aksen objektif per S objektif dikali Sn per FOK atau M sama dengan X aksen objektif per S objektif dikali 25 per FOK dengan panjang L sama dengan S aksen objektif ditambah FOK. Berikut adalah pengaplikasian mikroskop dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat mikroskop yang paling sering digunakan adalah mengamati benda yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Keberadaan mikroskop sendiri penting dalam bidang seperti ilmu pengetahuan dan kesehatan. Contoh pada ilmu pengetahuan, kita dapat melakukan pengamatan terhadap sel-sel tumbuhan hingga pada skala mutakhir dapat melakukan pengamatan hingga ke skala atom. Adapun contoh soal mengenai mikroskop yaitu sebuah benda berada pada jarak 2,5 cm di depan lensa objektif yang memiliki fokus 2 cm. Bila fokus lensa okular 10 cm dan jarak antara lensa objektif dan okular adalah 14 cm, maka perbesaran total dan perbesaran mikroskop bila mata berakomodasi maksimum adalah. Kalian bisa lihat penyelesaiannya sebagai berikut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi alat optik mikroskop. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.